Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok belajar Indonesia dari Prodi Farmasi. Dari saya Dita Dwi Putri. Saya Siti Komaria. Dan saya Naufal Taufikur Rahman. Nama saya Sekar. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber kita yaitu Kak Atep Tono AM Backup selaku perawat yang bekerja di Klinik Pramita. Nah, kali ini akan membicarakan topik tentang seputar pandemi. Nah, sebelum kita ke topik pembahasan kita, mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Atep, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, udah siap belum menjawab pertanyaan kita? Siap, santai. Baik, kita langsung saja ya menuju ke pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Kak. Silakan. Baik, terima kasih Kak Dita. Saya mau bertanya, bisakah manusia terinfeksi COVID-19 melalui hewan? Jika bisa, melalui apa penularannya? Langsung jawab? Iya Kak. Baik. Melalui hewan. Kalau dari hewan ke manusia kemungkinan bisa, tapi dari satu sisi kemungkinan dari manusia ke hewan. Dari berbagai penelitian yang udah terungkap itu dari manusia ke hewan. Ada yang hewan bisa tertular, jadi positif. Seperti itu. Bisa dimengerti? Iya Kak. Selanjutnya, apa penyebabnya jika seseorang sudah divaksin dosis kedua, tetapi tetap saja terpapar COVID? Apa penyebabnya? Kan ke dalam tubuh. Jadi kemungkinan kayak si virus itu yang dipacu di dalam tubuh, kemungkinan bisa menarik virus yang baru. Seperti itu. Jadi bisa menyebabkan positif. Untuk selanjutnya ya Kak, jika seseorang sudah terpapar COVID, hal-hal apa saja yang harus dijaga dalam hal kesehatan agar tetap sehat seperti semula? Yang pertama pasti protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, terus jaga jarak tetap seperti itu. Oh, baik Kak. Terus bagaimana pendapat Kakak tentang orang yang sudah terpapar COVID tetapi tetap saja keluar? Kan kita nggak tahu ya mana yang tertular mana yang enggak ya. Cuman kan ada gejala-gejalanya. Sebaiknya kalau udah tahu gejalanya, seperti contohnya ada teman kita yang lagi positif gejala-gejala ke COVID, sebaiknya dijauhi. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, wah menarik sekali ya pertanyaannya. Nah, untuk yang kedua, mungkin bisa dipaparkan oleh Naufal, silahkan. Iya, terima kasih Dita atas waktunya. Ya, Kak, izin bertanya Kak. Apa yang saya dapat lakukan untuk melindungi diri saya, terutama dan juga orang lain, jika kita tidak mengetahui siapa yang terpapar COVID-19 saat kita berada di luar ruangan atau sedang mengadakan aktivitas di luar. Sedangkan sekarang kita sudah beraktivitas normal kembali kan, berkumpul dengan banyak orang. Itu bagaimana ya Kak? Yang penting kita tetap jaga jarak, tetap di masker, double ya maskernya. Terus bawa hand sanitizer kemana-mana. Yang itu yang paling penting untuk tubuh kita sendiri. Gitu. Oh iya, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang sebaiknya saya lakukan Kak jika saya berkontak erat dengan pasien COVID? Oh, yang penting kita kan jaga jarak ya. Tetap kita protokol kesehatannya dijaga dengan erat. Walaupun kita dekat sama yang kena, kan kita nggak tahu ya bahwa dia kena atau tidaknya. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan. Apalagi kita sebagai orang kesehatan ya. Terus kan biasanya kalau di kesehatan itu pakai hazmat, pakai topinya segala macam lah itu ya. Nah, pastinya itu yang paling eratkan. Terus tetap kalau udah kena kontak langsung cuci tangan seperti itu. Ya baik ya. Tetap ya kayak protokol kesehatan ya kayak. Betul, yang paling nomor 1.
Oke Kak, untuk selanjutnya apa nih perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan jaga jarak fisik ya kan? Lalu misalkan saya melakukan itu, langkah apa saja yang saya harus lakukan Kak ketika saya mulai itu? Baik, karantina, isolasi, sama jaga jarak ya. Yang pertama kita pasti jaga jarak dulu ya, sama jaga jarak sesama orang kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu karantina. Karantina itu kan sebelum isolasi. Jadi kita contohnya udah erat sama kontak fisik sama yang kena ya, atau sama orang lain. Nah kita ke karantina dulu selama 5 hari atau sampai 14 hari. Nah, semisal udah 5 hari kita baru dites antigen atau PCR, semisal kita positif, lalu kita bisa isolasi mandiri seperti itu sampai kita sembuh. Oh, jadi jaga jarak dulu, baru karantina, baru isolasi seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti ketika kita berkontak dengan pasien COVID, itu kita karantina, kan masuknya dalam waktu 5 hari mungkin ya. Selanjutnya baru kita ke isolasi mandiri gitu. Jadi betul, kalau sudah dinyatakan positif ya, udah dinyatakan positif baru isolasi. Jadi itu merupakan proses ya Kak ya? Betul, kalau karantina itu kan sebagai apa, takutnya benar-benar dia positif jadi dikarantina dulu tapi mandiri, intinya menjauhkan diri dari orang lain seperti itu. Iya, baik. Hampir sama kayak isolasi, tapi kalau isolasi udah dinyatakan positif. Oh iya, udah dinyatakan positif ya Kak ya, kalau kita melakukan isolasi Kak ya. Jadi Kak, Kakak kan bekerja di bidang kesehatan ya Kak ya, fasilitas kesehatan Kak ya. Seberapa ketat sih Kak protokol di sana Kak, di tempat kerja Kakak, lalu protokol apa saja Kak yang diterapkan mungkin? Kalau protokol kesehatan tetap sama di semua wilayah, mau kesehatan dimanapun, pasti yang pertama kalau sebagai perawat ya pasti pakai hazmat. Kalau lagi meningkat-meningkatnya ya. Kalau yang penting kita ada APD-nya ya. Terus sarung tangan kalau sama orang lain ya. Terus tetap pakai face shield, masker double seperti itu. Kalau enggak KN. Oh, gitu. Berarti yang paling penting itu ya. Iya, oke Kak. Baik Kak, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari Nova Kak ya. Kita kembali lagi ke Kak Dita. Baik, terima kasih Noval pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri Kak. Nah, saya ingin bertanya ya Kak. Nah, saat ini kan banyak sekali ya tersebar di internet cara-cara dan obat-obat yang katanya bisa mengatasi COVID gitu. Tapi kebanyakan informasi tersebut sudah terkonfirmasi hoax gitu. Lalu bagaimana sih peran Kakak sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat? Oh, baik. Tentang masalah obat itu kan walau alam ya, ada yang benar-benar bisa, dimana sistem tubuh manusia kan ya, ada yang benar-benar bisa menyembuhkan, ada yang enggak kan, beda-beda orang, beda-beda juga kekebalan tubuhnya. Contohnya yang pernah saya alami sendiri ya, itu kan yang contohnya orang lain makan obat ini segala macam gitu kan, tapi untuk saya sendiri yang paling penting itu vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu paling penting ya buat tubuh kita. Terus kita kan dibutuhkan untuk matahari. Nah, kita dari jam 9 sampai jam 10 itu sambil olahraga, sambil jemur seperti itu. Nah, yang saya rasakan sendiri sekitar 1 minggu itu udah mulai enakan si tubuh. Yang kan beda-beda ya untuk keluhannya, ada yang pegel, pilek seperti itu, dan segala macam, segala dirasa ya. Cuman yang dirasakan seperti itu. Jadi yang penting itu vitamin sama jemur aja. Oh, baik Kak, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, seperti yang kita ketahui kan gejala COVID ini sangat umum sekali ya Kak. Misalnya seperti batuk, pilek, dan juga demam. Lalu apa sih Kak yang bisa membedakan infeksi COVID dengan penyakit umum yang biasa dialami masyarakat? Untuk gejala-gejalanya hampir sama ya, seperti yang pilek, seperti yang dulu-dulu sebelum ada COVID ya. Terutama tapi yang di COVID itu lagi ada pilek, flu, terus ada pusing juga seperti itu, badan nggak enak. Yang paling penting itu ada
gejalanya itu yang berbeda dari penyakit biasa. Ada pegal-pegalnya seluruh tubuh, ada nyeri-nyeri, ngilu seperti itu, ada tambahan-tambahannya. Kalau yang pilek atau flu batuk seperti biasa kan itu cuman di hidung aja kan ya, terus nggak ada sesaknya. Nah, namun kalau untuk di virus corona itu ada sesaknya juga, ada tambahan, banyak tambahannya seperti itu. Yang paling penting itu kepernapasannya kalau untuk virus corona itu. Baik, ternyata banyak sekali ya Kak yang membedakan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa sih Kak yang harus diperhatikan gitu bagi orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid di pandemi ini? Baik, yang pertama itu yang paling berpengaruh itu tentang pernapasan, seperti paru-paru, jantung, itu dapat menyebabkan kematian. Banyak juga kan yang gejala-gejala seperti itu, yang tiba-tiba langsung meninggal seperti itu. Karena berhubungan dengan pernapasan itu kan yang paling penting ya di dalam hidup. Karena kalau kita nggak bernapas, ya meninggal seperti itu. Yang terpapar itu rata-rata ke paru-paru. Makanya kalau yang setelah terpapar COVID itu harus di ronsen paru-parunya. Apakah masih ada virus atau tidak ada gitu. Penanganan untuk COVID yang tersebar di orang normal sama yang punya penyakit penyerta itu beda ya Kak? Betul, beda. Untuk penanganan kita. Betul. Lalu hal penting nih Kak, apakah vaksin itu penting sekali pada saat ini? Kalau lalu sekarang apa sih betul. keuntungan? Lanjut. Apa Kak? Baik. Kalau untuk vaksin sekarang itu betul-betul sangat ada yang berpengaruh banget ya. Ada yang benar-benar setelah vaksin ada yang kena, ada yang enggak kan. Tapi kebanyakan enggak kenanya ya. Jadi gimana kekebalan tubuh imun kitanya. Tapi betul-betul itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi tubuh kita adanya vaksin itu. Walaupun kan beda-beda ya. Ada yang Astra, ada yang Sinovac, sekarang yang Moderna ya, yang terakhir. Nah itu kan beda-beda ya, tapi tetap sama bermanfaat untuk tubuh kita. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari pertanyaan Sekar, silahkan. Ya baik, terima kasih untuk Kak Dita. Pertanyaan pertama, di tengah pandemi COVID yang sedang meninggi, penyakit apa saja yang sedang ditangani oleh tenaga medis? Di tengah pandemi yang sedang meninggi, kalau penyakit-penyakit sekarang sih yang paling umum ya seperti gula, diabetes mellitus ya, terus kolesterol seperti itu. Kan saya kerjanya di klinik ya, laboratorium. Jadi kalau pengambilan darah kebanyakannya yang penyertanya itu yang gula, kolesterol seperti itu, asam urat, yang umum-umum aja. Seperti kalau yang paru-paru, jantung itu jarang. Yang sedang di akhir-akhir ini adalah penyakit diabetes mellitus gitu ya, penyakit yang seperti biasanya ditangani. Untuk pertanyaan kedua, dalam penanganan COVID-19, bagaimana menurut kakak tentang alkes dan obat-obatan yang tiba-tiba harganya melonjak terlalu tinggi? Padahal alkes dan obat-obatan ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis maupun masyarakat yang terpapar COVID-19. Itu dikembalikan ke pemerintah ya. Soalnya kan kalau seperti itu kayak politik ya. Jadi untuk masalah harga itu benar-benar kita dibutuhkan untuk alat kesehatan, obat-obat seperti itu. Namun dari atasan itu kayak yang dipersulit seperti itu. Kemungkinan ada kekurangan bahan atau apa. Banyak di berita, nggak tahu hoax, nggak tahu enggak ya. Katanya ada yang penimbunan seperti itu tentang obat-obatan. Nah, kemungkinan mungkin bisa jadi karena terlalu banyak pengeluaran juga, mungkin udah kurang, jadi si harga lebih naik seperti itu. Baik. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa sih keluh kesahnya kakak dan rekan-rekan sebagai tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19? Masalahnya tentang COVID,
semua orang pasti takut kena COVID, takut kena kan ya. Jadi yang sebaik mungkin pasti orang itu gak mau dekat sama dia karena dia lagi flu, lagi apa seperti itu. Jadi tetap jaga jarak seperti itu. Namun kan kita sebagai tenaga kesehatan gak mungkin dong pilih-pilih pasien seperti itu. Melayani dengan penuh kasih sayang seperti kita itu. Seperti itu, baik. Lalu pertanyaan terakhir nih ya kak, apakah dengan dilakukannya lockdown itu adalah cara terefektif untuk menurunkan banyaknya jumlah pasien? Kalau untuk di Jakarta sendiri, iya itu bermanfaat banget. Soalnya kalau lockdown, lumayan penurunan COVID itu drastis menurun. Tapi setelah yang ada PSBB itu ya diperpanjang terus, itu benar-benar menurun sampai sekarang udah kuning itu, tadinya yang zona merah. Baik ya, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan kembali kepada Kak Dita. Baik, wah penuh edukasi banget ya pertemuan kita kali ini. Ya, semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Atep bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertanyaan tadi sekaligus merupakan pertanyaan penutup nih Kak. Nah, tetapi sebelum kita, kami ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Atep atas waktu dan juga partisipasinya ya wawancara kami. Terima kasih banyak ya Kak. Terima Sama-sama. kasih. Ya, terima kasih ya. Jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Mohon Ya. maaf ya Kak. Mohon maaf mengganggu ya. Baik, nggak apa-apa. Mohon maaf Kak. 涙流すことすらない